Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia terus bergulir. Setelah Kevin Dix, siapa lagi yang akan menyusul? Pertanyaan ini kerap mengemuka di tengah persiapan skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini jelang laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. PSSI nampaknya tengah mengintensifkan upaya untuk menambah amunisi berkualitas di lini pertahanan skuad Garuda. Berbagai nama pemain keturunan bermunculan di media sosial, disebut-sebut masuk radar PSSI. Hairo Riedewald, Mauro Zelstra, dan Ole Romeni adalah beberapa di antaranya. Namun, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan pernyataan tegas terkait rencana naturalisasi pemain berikutnya. Kevin Dix dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru kita umumkan, ujar Yunus Nusi. Ia menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai pemain yang akan dinaturalisasi akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan kata lain, PSSI masih enggan menyebutkan nama-nama pemain lain yang akan dinaturalisasi. Federasi tampaknya ingin memastikan semua proses berjalan lancar sebelum mengumumkan secara resmi kepada publik. Media Belanda mengungkap pemain keturunan baru yang mungkin perkuat timnas Indonesia selepas Kevin Dix gabung. Kini Kevin Dix tengah dalam proses pengesahan dokumen. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat dari media Belanda, Voetbal Primeur. Bintang kelahiran Belanda berikutnya diperkirakan akan tampil di Indonesia, akan menjadi yang paling keren, begitu judul artikel tersebut. Menurut laporan mereka, Hairo Riedewald, yang memiliki darah Ambon, akan menyusul jejak rekan-rekannya seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, dan Eliano Reijenders untuk membela tanah air. Kevin Dix saat ini menjadi pemain kelahiran Belanda terakhir yang memilih karir internasional bersama Indonesia. Mantan pemain Feyenoord ini memberi negara Asia dorongan besar berikutnya, namun ada nama besar lain yang disebutkan, Hairo Riedewald, tulis media itu. Jika itu benar, tentu kehadiran Hairo Riedewald dapat diyakini akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga berat di masa mendatang, termasuk melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hairo Riedewald juga diharapkan dapat memperkuat lini tengah skuad Garuda. Namun, ada juga salah satu pemain yang santer diberitakan akan segera di-WNI-kan demi timnas Indonesia selain Hairo Riedewald. Dia adalah Miliano Jonathans, penyerang Vitesse Arnhem yang bermain di kasta kedua Belanda, Eerste Divisie. Gelandang berusia 20 tahun berdarah Depok, Jawa Barat, itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI terkait rencana naturalisasi. Kepada ESPN Netherlands belum lama ini, si lincah itu juga menegaskan kalau ayahnya juga sudah dikontak PSSI. Hasil perbincangan saya dengan PSSI atau PSSI dengan ayah saya sejauh ini cukup positif, kata kelahiran tanggal 5 April tahun 2004 itu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijenders dan Miss Hilgers. Kehadiran Miliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Sejauh ini, pemain yang menurut Transfermarkt bernilai jual 8,69 miliar rupiah itu tampil cukup kinclong. Miliano Jonathans sudah hadir dalam 10 pertandingan di ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Torehan tersebut pastinya membuat Sintayong kepincut dan berharap bisa secepatnya bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI tentu tidak boleh berpikir berlama-lama, karena bisa saja Miliano Jonathans berubah pikiran karena ia juga punya kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang kerap diterapkan Sintayong, Miliano Jonathans sangat memungkinkan untuk mengisi posisi lini tengah bersama Tom Haye atau Nathan Chuaon. Ia juga bisa dimainkan sebagai penyerang sayap kiri atau sayap kanan untuk melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun serta Rafael Struijk.
Mengingat Jepang dan Arab Saudi memiliki bek-bek tangguh, sangatlah tepat untuk secepatnya menaturalisasi Emiliano Jonathans. Salah satu lagi pemain keturunan yang lagi ramai dibicarakan adalah Pascal Struijk, bek Leeds United yang kirim sinyal segera perkuat timnas Indonesia bikin heboh publik sepak bola tanah air. Dikarenakan, sinyal tersebut bisa saja didengar PSSI dan membuat Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi dan bisa memperkuat skuad Garuda untuk kedepannya. Lantas apa kode yang dimaksud? Semuanya bermula dari Pascal Struijk yang meninggalkan komentar, penyerang Indonesia, di akun Instagram rekannya di Leeds United, yakni Joel Piroe. Piroe pun tampak membalas perbuatan Pascal Struijk. Sebab di unggahan Struijk, Piroe turut berkomentar dengan membawa timnas Indonesia, yakni Indonesia is calling, yang dapat diartikan Indonesia memanggil Pascal Struijk. Tentunya banyak pencinta sepak bola tanah air yang sadar keduanya hanya bercanda semata. Mengingat banyak fans Garuda yang beberapa kali meninggalkan komentar agar Pascal Struijk untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Tampaknya Pascal Struijk dan Joel Piroe meledek fans Garuda karena melakukan hal yang sama. Namun, hal positifnya adalah Pascal Struijk menyadari bahwa dirinya sangat diminati oleh fans sepak bola Indonesia. Pascal Struijk bisa menjadi pemain keturunan yang segera dinaturalisasi, mengingat Ketua PSSI, Erick Thohir sering mengasih kejutan. Tentu harapannya timnas Indonesia jika suatu saat nanti Pascal Struijk memperkuat Garuda bisa saja terjadi. Apalagi kini bek Leeds United itu sudah menyadari bahwa ia sangat diterima di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kendati demikian, pemain 25 tahun ini pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak melirik timnas Indonesia sebagai opsi untuk level internasionalnya. Pascal Struijk bahkan masih bermimpi untuk dipanggil ke timnas Belanda. Bahkan ia yang eligible untuk membela timnas Belgia juga menolaknya. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, ucap Struijk pada 2022 lalu dilansir dari laman Nieuwsblad. Maka dari itu, pemain Leeds United itu bisa untuk main di 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Belgia. Namun, ia menjadikan tim oranye sebagai daftar teratasnya. Bukan tidak mungkin dirinya bisa membela skuad Garuda, mengingat untuk tembus ke skuad utama Belanda untuk sekarang adalah hal agak sulit bagi dirinya, maupun itu juga Belgia. Opsi terakhir jika Pascal Struijk ingin membela suatu negara kemungkinan adalah Indonesia. Tentu pemain Leeds itu sangat disambut jika dirinya mau bergabung dengan timnas Indonesia untuk kedepannya. Ini tentu bisa menjadi tambahan amunisi yang bagus untuk skuad Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia ini.